Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, di kesempatan video ini kita melanjutkan pembahasan tentang sholat duha. Nah, sholat duha sudah biasa kita lakukan di sekolah ya. Nah, sekarang kita mempelajari apa sih sebenarnya sholat duha itu. Nah, yang B ya, bisa dibuka bukunya halaman 145 ya. Sebelum kita mulai, kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian doa mau belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan anugerahkanlah pemahaman. Baik, anak-anakku yang soleh dan solehah, sekarang kita masuk ke sholat duha. Sholat duha merupakan bagian dari sholat tatawu. Nih ada kata-kata tatawu ya di sini ya. Ini Pak Teguh kasih warna kuning. Apa itu sholat tatawu? Sholat tatawu adalah sholat yang dianjurkan oleh agama. Nah, jadi sholat duha itu sangat dianjurkan untuk kita dawamkan, atau kita laksanakan terus menerus ya. Nah, sholat duha itu adalah sholat sunnah ya. Sholat sunnah, nafilah, artinya sholat sunnah tambahan. Nah, sebagai tambahan, sholat tatawu dilakukan sebagai tambahan dan penyempurna sholat fardu. Salah satu sholat yang termasuk sholat tatawu adalah sholat duha ya. Jadi sholat sebagai sholat tambahan ya. Kata lainnya adalah nafilah. Baik, kita lanjutkan. Sholat duha itu dilakukan waktunya adalah ketika pagi hari setelah matahari setinggi seukuran tombak. Nah, di sini ya. Setelah matahari pagi hari ya meninggi seukuran tombak. Jadi melaksanakan sholat duha itu biasanya nih kita laksanakan ya saat matahari seukuran tombak dari waktu jam 7 pagi ya. Nah, mulainya boleh waktu jam 7 pagi. Nah, akhir waktu sholat duha menjelang waktu sholat zuhur ya. Nah, jadi sampai menjelang waktu sholat zuhur, waktunya panjang sekali ya. Jadi jumlahnya berapa rakaat Pak sholat duha itu? Sholat duha itu karena dia sholat sunnah, seluruh sholat sunnah itu dikerjakan 2 rakaat ya. Boleh ditambah 4 rakaat, boleh 6 rakaat, boleh sampai 12 rakaat. Tapi dilakukannya yang lebih baik adalah dilakukan 2 rakaat ya. Jadi sebenarnya tidak ada batasan untuk sholat sunnah ya. Boleh sekuatnya gitu ya. Semasih ada waktunya bisa kita laksanakan ya. Baik, sholat duha dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri maupun berjamaah. Nah, tapi di sini Pak Teguh menekankan ya, kalau untuk sholat duha itu sebaiknya dilakukan sendiri-sendiri ya. Untuk sholat duha itu di dalam contohnya adalah dilakukan sendiri-sendiri gitu. Baik. Nah, dalam melaksanakan sholat duha kita dianjurkan membaca surah Asy-Syam. Nah, anak-anak sudah hafal belum surat Asy-Syam nih? Ya, rakaat pertama kita membaca surat Asy-Syam dianjurkan. Ya dianjurkan ya. Artinya boleh, kalau belum hafal boleh nih. Pak, saya baru hafal surat Al-Fil. Boleh membaca surat Al-Fil di rakaat pertama ya. Tapi kalau sudah hafal surat Asy-Syam ya kita baca surat Asy-Syam setelah membaca surah Al-Fatihah ya. Baca surah Al-Fatihah terlebih dahulu, kemudian surat-surat pendek. Nah, Pak saya belum hafal nih, cuman hafal surah Al-Ikhlas. Boleh dibaca surat Al-Ikhlas setelah membaca surat Al-Fatihah. Kemudian rakaat keduanya biasanya adalah membaca
surah Ad-Duha ya. Nah, dari tadi asyam yang rakaat pertama, rakaat kedua adalah surah Ad-Duha. Wad-duha. Setelah membaca surah Al-Fatihah pada rakaat kedua, tentunya setelah membaca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu adalah rukun sholat, artinya tidak boleh ditinggalkan di dalam melaksanakan sholat. Jadi harus baca Al-Fatihah terlebih dahulu. Demikian ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, tata cara. Sekarang kita masuk ke tata caranya ya. Tata cara pelaksanaan sholat duha. Nah, satu adalah niat. Niatnya bagaimana Pak? Nih niatnya nih. Di sini kan ada nih di halaman 146 ya. Nah, niatnya adalah Pak, gimana kalau belum hafal? Kalau belum hafal adalah bisa di dalam hati ya. Saya berniat untuk sholat dua rakaat menghadap kiblat karena Allah ya. Nah, niat itu tidak perlu diucapkan, dalam hati juga bisa ya, boleh. Baik ya, itu yang pertama adalah niat. Niatnya adalah usolli sunatad duha rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Aku niat sholat duha 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah. Baik, itu niatnya. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua adalah melafalkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya, takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar. Tuh. Kemudian membaca doa iftitah seperti biasa ya. Allahu Akbar kabiro sampai terakhir, atau Allahumma ba'id baini. Nah, kemudian membaca surah Al-Fatihah. Nah, ini rukun ya dalam sholat. Kemudian membaca surah Asyam tadi sudah. Kemudian yang belum hafal dapat diganti dengan surat lainnya. Nah, ini surat Asyam nggak wajib ya. Keempat, ruku dan i'tidal ya dengan tumak nina. Ini istilah-istilahnya. Ruku ini kan gerakan sholat ya, membungkuk. Kemudian i'tidal itu apa? Bangun dari ruku ya. Tumak nina itu apa sih Pak? Tumak nina itu artinya adalah ya tidak terburu-buru ya, tidak terburu-buru artinya dengan tenang. Nah, kita tulis saja ya, tumak nina di sini adalah tenang, tidak terburu-buru ya. Tenang artinya adalah tenang, tidak terburu-buru. Jadi sholatnya dengan tenang, nggak terburu-buru ya, itu tumak nina. Kemudian sujud pertama di antara dua sujud kedua dengan tumak nina ya, seperti biasa ya. Nah, ini seperti biasa seperti halnya sholat 2 rakaat. Sujud pertama duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud dengan tumak nina. Sujudnya dengan tenang, nggak usah terburu-buru ya. Kemudian 6 berdiri lalu membaca surah Al-Fatihah dan surat Ad-Duha. Ini untuk rakaat keduanya ya. Wad-duha setelah membaca surat Al-Fatihah ya. Wal-laili idza saja. Insyaallah anak-anak sudah hafal ya. Kemudian 7 ruku dengan i'tidal dengan tumak nina, kembali ya dengan tumak nina. Tenang, harus tenang sholatnya, nggak boleh terburu-buru, nggak boleh gerasak gerusuk. Kemudian 8 sujud, duduk di antara sujud kedua dengan tumak nina sama ya. Duduk dan membaca tahiyat akhir dan tumak nina, tahiyat akhir. Kemudian mengucapkan salam. Ini seperti halnya biasa sholat 2 rakaat. Nah, tadi sudah. Setelah selesai sholat kita dianjurkan membaca doa duha ya, yang biasa sholat duha. Ini sholat doanya seperti ini. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'asiron fayashirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqaribhu bihaqqi duhaik wa bahaik wa jamalik wa quwwatik wa qudratik atini ma ataita ibadakas sholihin.
Ya, artinya, ya Allah, sungguh waktu duha adalah milikmu, yang ada hanya keagunganmu, tiada lagi selain keindahanmu, hanya ada kekuatanmu, yang ada hanya kuasamu, tidak ada yang lain kecuali lindunganmu. Tuhanku, kalau rizkiku di langit, turunkanlah, kalau berada di bumi, keluarkanlah, kalau sulit, mudahkanlah, kalau haram, gantilah jadi yang suci, bila jauh, dekatkanlah dengan hakikat duha, keagungan, kekuatan, kekuasaanmu. Tuhanku, berikanlah aku apa yang kau anugerahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Wah, Pak Teguh, doanya kok panjang banget. Iya, ini doanya sedikit panjang. Jadi dihafalkannya sedikit demi sedikit ya. Jadi dihafalkan sedikit demi sedikit. Pak, kalau saya doanya hanya doa untuk orang tua sama doa sapu jagat, boleh nggak? Kan belum hafal. Boleh ya. Ini tidak wajib doanya ya, doa setelah sholat seperti biasa. Nah, kalau ingin sempurna doanya seperti ini. Baik anak-anakku yang soleh, inilah ya materi kita tentang sholat duha. Insya Allah kalau di sekolah kita sudah membiasakan untuk sholat duha ya, kemarin-kemarin ya sudah. Baik, kita tutup ya materi ini. Kalau ada pertanyaan boleh di komenin nih video ini boleh. Ya, atau WA Pak Teguh aja juga boleh kalau mau nanya istilah-istilah yang belum mengerti ya. Baik, kita tutup dengan melafalkan alhamdulillahi rabbil alamin, doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, kita lanjutkan ke video tentang sholat tahajud.